hanya satu permintaan saya kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan sebelum saya dipanggil. Berilah saya kesempatan melihat rakyat saya hidup sejahtera, melihat kemiskinan hilang dari bumi Indonesia. Ketua Panitia Saudara Dena Muhammad Ramdan, kemudian Kang Emil Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, sekarang Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat untuk Prabowo Gibran. Hadir juga di sini Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlian, Ketua Relawan Gerakan Nasional, mantan Kapolda Jawa Barat. Mungkin nanti menyapa sedikit ya nanti. Kang Emil bisa nyanyi, Kang Emil? Bisa. Nanti nyanyi ya. Masa jenderal nggak bisa nyanyi? Bisa ya? Waduh, jenderal bisa nyanyi. Mana ini ada nggak di sini? Caleg-caleg ada nggak di sini? Yang mau maju dari sini? Dari semua partai mana caleg-caleg? Gerindra, semua teman-teman Gerindra. Mana semua partai? Golkar, Demokrat, silakan. Izin Pak, memperkenalkan diri Pak. Nama saya Dr. Iwan dari Dapil 3. Kebetulan beliau Pak Prabowo adalah komandan saya Pangkostrat Pak. Saya mantan perwira TNI Pak. Siap. Jadi kesempatan ini kami berbangga hati dan sangat bersyukur atas kedatangan Bapak. Semoga Bapak sehat selalu dan Bapak terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Baik saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada saudara-saudara sekalian semuanya. Saudara menyambut saya dengan baik. Saudara berdiri berjam-jam menunggu saya. Saudara di panas-panas, ibu-ibu di panas-panas. Terima kasih semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebentar lagi tanggal 14, yaitu harus memilih pemimpin-pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan dan wakil-wakil. Kita harus memilih dengan tegas, karena kalau kita salah memilih, masa depan kita bisa tidak baik. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita gemilang. Tadi Kang Emil sudah jelaskan, di kabupaten ini saja sudah ada pelabuhan terbesar di Indonesia. Kemudian akan dibangun di Pantura 13 kota baru, di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Saudara-saudara sekalian, kami Prabowo Gibran punya program yang sangat jelas, yaitu melanjutkan semua programnya Pak Jokowi dan menyempurnakan semua program itu dan menambah program-program itu, untuk tujuannya adalah menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.
dengan penghasilan yang wajar, dengan penghasilan yang memadai, karena kita ingin seluruh rakyat kita hidup sejahtera, hidup dalam keadaan cukup, saudara-saudara sekalian. Dan kita sudah merancang semua kekayaan bangsa Indonesia akan kita jaga dan akan kita kelola supaya semua kekayaan itu diolah di Indonesia, supaya semua bahan-bahan itu bisa pabrik-pabriknya ada di Indonesia, supaya Indonesia menjadi negara makmur, negara yang kaya. Itu tujuan kita. Saudara-saudara sekalian, saya sudah merencanakan begitu dilantik jadi presiden Oktober 2024, insya Allah dengan dukungan seluruh rakyat, kami segera akan mulai program makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Saya ulangi, makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih di dalam kandungan ibunya. Ini akan membuat anak-anak Indonesia tumbuh jadi kuat, tumbuh jadi cerdas, tumbuh jadi pintar, akan menjadi insinyur-insinyur, akan menjadi pengusaha-pengusaha, akan menjadi dokter-dokter, akan menjadi advokat-advokat, akan menjadi perwira-perwira, akan menjadi jenderal-jenderal. Anak petani akan menjadi insinyur, anak tukang bakso akan jadi dokter, anak tukang cendol akan jadi pengusaha. Itu cita-cita kita. Dan petani-petani kita akan makmur, nelayan-nelayan kita akan makmur, karyawan-karyawan, pekerja-pekerja di pabrik akan hidup dengan baik. Itu perjuangan kita, itu perjuangan saya, itu komitmen saya untuk rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya pada usia saya 18 tahun, saya sudah tanda tangan sumpah saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Sumpah itu belum saya cabut. Waktu 18 tahun saya siap mati untuk rakyat Indonesia. Apalagi sekarang saya siap dipanggil Yang Maha Kuasa, asal saya bisa berbakti untuk bangsa dan rakyat saya, saudara. Hanya satu permintaan saya kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan sebelum saya dipanggil. Berilah saya kesempatan melihat rakyat saya hidup sejahtera, melihat kemiskinan hilang dari bumi Indonesia, melihat koruptor kita usir semua dari Indonesia. Kalau perlu ditaruh di pulau. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Sekali lagi saya tidak bisa bicara apa-apa, hanya terima kasih dan dukunganmu saya perlukan tanggal 14 Februari yang akan datang. Tapi ada tapinya, kita harus waspada karena kita dapat laporan ada niat-niat tidak baik,
dari kalangan-kalangan tertentu. Mereka katanya mau merusak surat-surat suara kalian. Jadi hati-hati, ya, hati-hati, periksa surat suara dan awasi semua petugas. Jangan sampai ada surat suara yang dirusak. Itu berarti berkhianat kepada rakyat Indonesia. Itu akan menyakiti hati rakyat Indonesia. Oke, saudara-saudara, terima kasih. Terima kasih dukunganmu. Terima kasih. Semuanya angkat tangan semua ke atas. Hei, hei. Siapa?